semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya saya Samuel Gerard Silitonga dan saya akan mempresentasikan sebuah penelitian paper yang saya ketemukan itu yang berjudul Analisis Data Mining untuk Clustering Data Film dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, tanpa basa-basi kita mulai dengan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, jumlah data film saat ini sangat besar dan terus bertambah setiap harinya. Tanpa adanya pengelompokan atau analisis, akan sulit bagi pelaku industri untuk mengetahui mana film yang berkualitas atau bagaimana distribusi dan rekomendasi harus dilakukan. Nah, dalam penelitian ini digunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan film berdasarkan kualitasnya. Nah, apa itu K-means clustering? K-means clustering itu adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan data. Nah, langkah-langkahnya itu seperti: pertama, tentukan jumlah cluster. Kedua, pilih titik pusat cluster atau centroid secara acak. Ketiga, kelompokkan data ke centroid terdekat. Keempat, hitung ulang posisi centroid. Dan terakhir, ulangi hingga stabil. Tujuan utamanya itu untuk meminimalkan jarak antara data dengan pusat klasternya, sehingga klaster yang terbentuk benar-benar menggambarkan kelompok data yang mirip. Nah, kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan tuh. Yang pertama adalah teknik preprocessing. Semua data film distandarisasi. Artinya data seperti rating, durasi, jumlah penonton diubah ke skala yang seragam agar bisa diproses lebih adil. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu penentuan jumlah cluster. Nah, untuk tahap ini itu digunakan metode elbow, yaitu teknik visual yang melihat grafik perubahan SSI, sum of squared error, titik siku atau elbow pada grafik menunjukkan jumlah cluster yang optimal. Berikut ini ada rumusnya, yang dimana berapa istilahnya tuh SSI, yang tadi itu sum of squared error, dan kemudian ada SK, yaitu himpunan anggota cluster, dan XI itu ada data, CK itu adalah centroid pusat cluster, dan kemudian ada bagian XI sampai CK kuadrat, itu adalah jarak kuadrat data ke pusat cluster. Itu adalah rumus dari elbow method. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu K-means clustering. Setelah K atau jumlah clustering ditentukan, dilakukan pengelompokan film dengan K-means lalu dianalisis hasilnya. Berikut ini ada rumusnya, rumus K-means clustering, yang dimana istilah-istilahnya itu S merupakan himpunan semua cluster, XJ yaitu data, MUI itu adalah centroid cluster ke I. Kemudian yang terakhirnya itu ada XJ sampai MUI, itu adalah jarak kuadrat data ke centroid. Itu adalah sebuah rumus dari K-means clustering. Nah, ini ada langkah-langkah analisis datanya itu. Yang pertama itu ada analisis deskriptif untuk mengetahui deskripsi data film. Kedua itu masukkan jumlah cluster dalam penelitian ini. Itu adalah jumlah yang terbentuk sebanyak 5 cluster. Yang ketiga, lakukan analisis cluster dengan metode K-means cluster cocok dengan langkah pertama. Alokasi anggota di setiap cluster. Jelaskan karakteristik cluster diperoleh pada langkah 2. Buat kesimpulan tentang topik tersebut analisis dilakukan. Di sini kita ada hasil yang didapat setelah melakukan perhitungan sebelumnya menggunakan rumus berikut. Ini ada datasetnya, kemudian ada grafik setelah melakukan rumus metode elbow, dan dengan itu kita dapatkan hasilnya tuh hasil clustering menggunakan K-means clustering.
Dari hasilnya itu peneliti menemukan 5 klaster film, yaitu klaster 0 yaitu film kualitas buruk, klaster 1 itu sangat buruk, klaster 2 itu baik, klaster 3 sangat baik, dan klaster 4 itu tidak jelas atau ambigu. Ini menunjukkan bahwa K-means bisa memisahkan film ke dalam kelompok yang bisa diinterpretasikan lebih lanjut, seperti untuk rekomendasi atau strategi distribusi. Nah, dengan segala hal yang telah kita jelaskan tadi, kita masuk ke kesimpulan bahwa K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan kualitas secara efektif. Metode Elbow sangat membantu untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Untuk hasil yang lebih baik, perlu ada data yang lengkap dan bersih. Ya, demikian hasil presentasi ini. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih.